Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan di dalam keterangan kitab Tanqihul Qaul, masih tentang masalah keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu, maksudnya yaitu ilmu agama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man akrama aliman faqad akromani. Siapa orang yang memuliakan orang alim itu bukan orang ahli wiritan. Orang alim itu maksudnya yang ngerti ilmu agama. Siapa orang yang memuliakan orang alim, faqad akromani, maka benar-benar orang tadi itu memuliakan diriku, katanya Nabi. Karena apa? Karena orang alim itu adalah kekasihnya Nabi. Li'annahu habibi. Karena sesungguhnya orang alim itu merupakan kekasihku. Waman akromani, siapa orang yang memuliakan diriku, faqad akromallaha, maka benar-benar dia telah memuliakan Allah. Kenapa? Li'anni habibahu, karena sesungguhnya aku ini merupakan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman akramallaha, siapa orang yang memuliakan Allah, fama'wahu, maka tempat kembalinya orang tersebut al-jannata, masuk surganya Allah. Kenapa kok surga? Li'annaha, karena sesungguhnya itu surga mahalu sukna ahibbaillahi ta'ala, merupakan tempat bagi para pecinta-pecinta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada 3 hubungan ya. Yang pertama orang alim, yang kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kekasihnya Nabi Muhammad ini orang alim. Allah memiliki yang dicintai Nabi Muhammad. Berarti kalau kita memuliakan orang alim, berarti kita memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad. Sama saja kita memuliakan Nabi Muhammad. Dari situ nyambung, orang memuliakan Nabi Muhammad berarti memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah memuliakan Allah, maka tempatnya para pecinta-pecinta Allah ya surga. Kebalikannya sekarang, siapa orang yang benci kepada orang alim, berarti dia benci kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Berarti benci kepada Nabi Muhammad. Siapa orang yang benci kepada Nabi Muhammad, berarti benci kepada Allah. Siapa orang yang benci kepada Allah, tempatnya orang pembenci Allah neraka. Nah, jadi betul sih Pak. Jadi di sini ada sambungan antara sang pencipta Allah, Nabi Muhammad, orang alim, kita orang ini sekarang. Itu porosnya itu. Kalau misalnya mengatakan apa? Anak ini cinta sama Nabi tapi tidak suka sama orang alim, tidak bisa. Sama saja kita menyatakan anak ini sampean punya guru ya, sampean datang sama guru sampean. Guru, saya ini cinta kepada sampean, cuma kepada anaknya sampean buang kelemen aku. Tidak bisa. Karena apa? Ini sang guru cinta kepada anaknya. Sampean benci kepada anaknya, berarti benci sama sang guru tadi itu.
Datang sama Nabi, Nabi aku cinta kepadamu, tapi aku cinta kepada keluarga, aku benci kepada keluargamu, aku benci kepada sahabatmu. Ya sama saja, Nabi aku cinta kepada badanmu, tapi aku benci kepada tanganmu. Ya sama, tangan itu bagian badan. Paham ya? Makanya pantas kalau ada orang pembenci ulama, itu matinya su'ul khotimah. Kenapa? Karena benci Nabi Muhammad, karena benci sama Allah. Orang benci tempatnya di neraka. Orang masuk neraka itu tidak ada yang mati husnul khotimah, pasti matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Itu Nabi juga menyatakan, Nabi juga bersabda, akrimu al-ulama'a, muliakanlah kamu sekalian itu para ulama, fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu para ulama, warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Faman akromahum, maka siapa orang yang memuliakan mereka, hum, itu para ulama, faqad akramallah, maka benar-benar dia telah memuliakan Allah wa rasulahu, dan benar-benar memuliakan rasulnya Allah. Itu. Tapi perlu diteliti nih Pak, akrimu al ulama, muliakan itu ulama. Kenapa ulama itu perlu dimuliakan? Fa innahum warasatul anbiya, karena ulama itu pewaris Nabi. Pewaris itu ya apa? Kalau kita ingin ngelihat Nabi ada pada mereka. Ya apa ya? Caranya sholat yang benar itu? Oh, caranya sholat yang benar itu seperti ini. Dipraktekkan siapa? Ulama yang praktekkan. Bagaimana caranya baca Quran yang benar? Dengan tajwid. Bagaimana caranya? Lihat para ulama baca Quran, karena seperti itu kehidupan Nabi baca Qurannya. Nabi melantunkan Al-Quran seperti itu. Ngerti ya? Tapi ulama kedunyan itu ulama ngelama iku jenenge. Ya. Urusan-urusan ndok gawini. Ya, kok ngurusi iko, ngurusi iki ngerti kan ya? Ngurusi iko, ngurusi iki, ngerti ya? Enggak perlu disebutkan lah, paham. Karena banyak yang tersinggung nanti. Warisan itu gitu. Iki lho rek, warisane akeh. Bapaknya ini punya warisan uang banyak. Tahu dari mana ente? Sekarang anaknya itu punya rumah, punya mobil, punya sawah. Dari mana? Warisan bapaknya. Berarti bapaknya orang kaya. Tahu dari mana sampean? Pewaris soge saiki. Berarti kalau sampean kepingin tahu bapaknya, lihat anaknya. Nah, Nabi menyatakan di sini, ulama itu pewarisnya para nabi. Berarti kalau kita ingin tahu Nabi, ya delok di ulamae. Kok ada orang alim, tapi tidak bisa dilihat profilnya Nabi dalam diri orang tadi itu, berarti bukan alim yang sesungguhnya, bukan masuk hadis ini. Oh, norek. Ngerti ya? Atu-atu wis paling gampang lah delok duwe siwak ndak? Kantonge deloki, duwe siwak ndak? Alim, duwe pondok, muridé ewonan, tapi sembahyang ndak siwakan. Duh. Nabi tidak pernah ngomong siwak loh ini. Berarti ya jawaban dhewe berarti apa? Berarti apa? Luwe parah maning ate khutbah Jumat sik rokokan dhisik. Mari katane tek diinjek. Berangkat Jumatan. Alhamdulillah. Aduh, jadi malaikat ababmu mambu baku. Ya. Itu, Pak. Itu gambarannya. Pewaris itu kayak gitu. Makanya dalam satu hadis dikatakan idaru'u dzikirallah. Sifate ulama yang alim itu idaru'u. Jika dilihat, mereka dilihat terus ngomong ini, belum berbicara belum. Jika dilihat akan mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung iling, astagfirullah,
aku akeh dosane. Dilihat tok hadis itu. Ya, itu Pak. Makanya mereka itu makmur, Pak. Mereka itu hidupnya makmur. Makmur dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada, Pak, satu orang alim disebutkan gini, Pak. Ini coba pikirno. Orang alim itu, Pak, ngatakan gini. Ini sampai gelem tak ijazah iki, amalan bagus, Masya Allah. Kalau mau minum kopi, ngombe kopi loh, Pak, ngombe kopi, minum kopi, cingkir itu dia bentuk syukurnya karena minum kopi satu cangkir itu syukure maca Yasin ping 3. Jadi sebelum minum kopi maca Yasin ping duduk Yasin, akeh tunggale. Maca Yasin, Pak, koyo nisfu Sa'ban loh. Ketika ditanya kenapa kok seperti itu? Ya ini amalan kita orang seperti itu. Lagi opo, Pak? Ate ngombe kopi maca Yasin ping 3. Lah kula jenengan ya apa? Ya ndak ngombe kopi wis daripada maca Yasin ngono. Itu tingkatan tinggi, Pak. Itu salah satu contoh. Makanya pantas kalau Nabi menyatakan kalau dilihat akan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya efek tadi itu. Ya apa? Ada juga yang belum tidur, sebelum tidur baca la ilaha illallah 25.000 kali, istighfar 25.000 kali, sholawat 25.000 kali. Ya apa lah kalau jenengan kok ngono turu, Pak. Innalillahi Allah. Ada di antara mereka semoga panjang umur sehat, masuk bulan suci Ramadan. Kalau sholat taraweh satu malam 10 juz. Jadi di sholat tarawehnya itu setiap 3 hari hatam Quran. Itu di masjid dibarengi orang loh. Orang ikut. Nggak kesel, Beb. Perhatikan. Kekacauan yang terjadi di makmum usrak makmum ini tergantung siapa? Imami. Di antara penyebab imam lupa, imam salah bacaan, di antara makmum ada yang menahan ke belakang, ada yang kencing, menahan berak atau menahan angin. Itu penyebabnya. Kalau imamnya sempurna, makmum sempurna. Itu gambarannya. Lah ya Pak. Kula jenengan ya. Terawih. Hah? Endi? Takmir gini. Terawih pirang juz tapi. Ojo main saja ya. Setengah juz kesal ya. Ojo ngono, maca wadduha, alam nasro, mari ini wati ini. Kedawan ya. Pokoknya main yang kedua apa? Al-Ikhlas. Yang kedua Al-Ikhlas. Jadi malaikat akeh tunggali. Jadi malaikat. Itu orang pilihannya Allah, Pak. Maka jangan kaget sampai kalau dilihat wajahnya, dilihat dari profilnya tok, belum ngomong, ingat Allah sampean. Kenapa? Bekas athar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala nampak di wajah, nampak dalam profilnya. Radhiyallahu taala anhum. Nabi juga bersabda, nah ini Pak, enak ya mengalim kok gini Pak. Apa katanya Nabi? Sabda Nabi, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim, turune wong alim Pak. Tidurnya orang alim lebih utama min ibadatil jahil daripada ibadahnya orang bodoh. Orang ndak ngerti wis pokok ibadah, pokok maca Quran, pokok iki ndak didasari ilmu, ndak didasari ilmu. Iya. Maksudnya bagaimana? Ai naumul alimi alladhi yura'i adabal ilmi afdhala min ibadatil jahil alladhi la ya'lam adabal ibadati. Yaitu tidurnya orang alim yang memperhatikan adab ilmu. Orang alim yang kalau tidur gunakan ilmu,
Ibadah gunakan ilmu, baca Quran gunakan ilmu. Ya, itu lebih utama daripada ibadahnya orang jahil yang tidak mengerti adabnya ibadah. Tak ngerti Pak adab ibadah. Ya apa beb adab ibadah itu? Tak kayak contoh sampai paling gampang. Di antara syaratnya khotib yaitu menutup aurat. Ya benar, menutup aurat. Auratnya laki-laki berapa? Antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut tertutup, selesai sah khutbah Jum'ah. Ya benar. Pertanyaan sekarang, jawaban jujur ya. Sampean ngenteni wisan. Moro-moro khotibe teko gawe koloranto. Nutupi antara pusar dan lutut. Langsung gambar ini. Kira-kira sampean meneng enggak? Mudun. Wong edan iku wong edan. Si khotib ngomong, "Loh, ini sudah sesuai syarat ini. Nutupi antara pusar dan lutut." Iya, syaratnya iya. Adabe ndak ono. Iku jenenge adab. Ya, adab ibadah itu mencakup syarat ibadah. Orang yang melaksanakan syarat belum tentu melaksanakan adabnya ibadah. Tapi kalau orang sudah melaksanakan adabnya ibadah, pasti melaksanakan syaratnya ibadah. Adab. Ya, anak kasih contoh, sembayang gitu, atau taruhlah Jumatan aja sing enak Jumatan. Nggawe gamisan, nggawe sorbanan, ya ono siwake. Tapi kopiah sing ngene, diputer ngene. Ayo, ya apa? Duduk imamah loh. Duduk kopiah nasional ngono, duduk kopiah putih ngene, tapi kopiah diputer ngene. Gelem sampe di imame kok ngono. Lho iya apa-apaan iki? Endi kopiahmu? Si khotib ngomong, kopiah ndak wajib. Anda sudah gunakan kok gamisan, sudah gunakan sorban, tidak ada masalah. Kita copot pisan, tidak gay, atau apa kon? Benar secara syariat, tapi dono adab. Makanya saya lagi, orang yang melaksanakan syarat ibadah belum tentu melaksanakan adab. Tapi kalau orang sudah melaksanakan adab, pasti dia melaksanakan syaratnya ibadah. Gay imamaan, nggak sorbanan, nggak siwakan, atau sampean yang gunakan peci nasional misalnya. Kenapa sampai gunakan itu? Apakah wajib? Enggak wajib. Cuma apa? Adab. Sopan santun kepada Allah. Nah, orang alim itu yang dia tadi itu memperhatikan adabnya ilmu, Pak. Itu lebih utama daripada orang jahil yang tidak mengerti adabnya ibadah. Tidak ngerti. Adab ibadah ngerti apa? Yo, akeh contoh nih, maca Quran ke tangan kiri. Kira-kira maca Quran model ngene iki oleh ndak? Oleh. Cuma apa? Kurang ajar. Quran taruh bawah. Akeh kan? Ayo. Biasa yasinan ya. Mari maca yasin ya Allah, tangan kiri luncal ngene. Iki saweran ta rek. Ini Quran rek, Quran. Itu di kitab Fathul Alam dikatakan apa? Sampean duduk seperti itu, ada orang ngasih Quran, sampean sunnah berdiri. Sunnah berdiri. Iku itu omongan kuis biasa bebu keras. Kok niki man kandhani mengku. Di kitab Fathul Alam ono dalile omongane, Pak. Di kitab Fathul Alam. Sampai duduk ini ya, duduk ini. Ada orang ngasih Quran. Itu bukan sampai ngambil gini. Sunnahnya berdiri. Untuk apa? Penghormatan kepada Quran. Ini adab namanya. Ngajar, ya, menggunakan bangku. Jangan taruh bawah gini. Tidak benar. Tidak punya adab. Taruh di atas. Mari. Orang alim yang mengerti, yang faham tentang masalah adab ilmu lebih afdol daripada orang jahil yang tidak mengerti adabnya ibadah. Ngerti ya? Kadang-kadang maca Quran kalau seronjor ngene ya. Iya.
Quran kayak gini. Atau kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Iki apa kira? Kok nanti pijet ta kon iki? Ada. Ndak beb sakit beb kakinya. Kalau sakit gini kan. Nah, ini caranya. Nah, ditutupi. Kasih bantal Quran. Depannya orang aja Pak, maaf ya, maaf. Bukan adab depannya orang celonjol gini Pak. Nah, anak kesampean gini. Itu tidak adab sama sampean anak. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Oh banyak adabnya ibadah banyak. Sampai selonjor ke arah kiblat. Kiblat itu lah, kiblat kan apa? Diselonjorin ini. Nah. Makruh. Kenapa? Kiblat asyraful jihad. Ini yang tahu siapa ini? Orang alim. Yang ngerti adabnya ilmu. Lebih afdol tidurnya, jangan ibadah tidurnya lebih afdol daripada orang yang tidak ngerti ilmu, orang jahil yang tidak ngerti adabnya ibadah. Semoga dijaga oleh Allah ya. Kemudian ada riwayat dari Abi Nu'aim dari Salman dengan sanad yang dhaif. Tidak apa sanad dhaif untuk keutamaan. Naumun ala ilmin khairum min salatin ala jahlin. Tidur atas ilmu itu lebih afdol daripada sholat tanpa didasari ilmu. Maksudnya apa? Li'annahu qad yadunnu al-mubtila musahhahan wal mamnu'a jaizan. Karena kalau orang tidak mengerti ilmu akan menyangka sesuatu yang batal benar. Sesuatu yang dilarang boleh. Karena apa? Tidak mengerti ilmu. Makanya dikatakan apa? Tidur didasari ilmu itu lebih afdol daripada sholat dengan kejahilan. Tidur ilmu ku ya apa Pak? Tidur ilmu gunakan adab, gunakan siwak, menghadap ke arah kiblat, gunakan lempeng kanan, baca doa, terakhir ditutup dengan al-kafirun untuk penutupan. Ya. Sampai di antara mereka ada orang soleh itu kalau mau tidur di akhir sebelum tidur baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya apa? Supaya kalau tidak bangun lagi akhir ucapannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir umurnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Sampai orang alim tadi itu Pak, kalau sudah mau tidur gini ya, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah ya. Kemudian perlu untuk ngomong. Setelah itu mau tidur lagi, baca lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya apa? Supaya akhir umurnya mengucapkan la ilaha illallah. Ini tidur atas ilmu. Tidur atas ilmu. Daripada sholat tanpa ilmu. Sholat jahil. Ya, sholat jahil. Kana ma yafsudu aktsara mimma yasluhu. Karena kalau orang belum. Kama qala. Man abadallaha. Siapa orang? Ini perkataan Dirar bin Azuri. Sahabat Dirar bin Azuri. Beliau mengatakan apa? Man abadallaha. Siapa orang yang ibadah kepada Allah. Yajhalu. Bodoh. Tak ngerti. Karena ada ma yafsudu. Apa-apa yang dia merusak tadi itu. Aktsara. Lebih banyak. Mimma yasluhu, daripada apa-apa yang dia baiknya. Buruknya lebih banyak daripada baiknya. Kalau apa? Ibadah kepada Allah dalam keadaan jahil, tidak ngerti. Pakai Pak ibadah jahil niku. Jare ini wiritan la ilaha illallah la ilaha. Bagus tak bagus? Tapi lanang wedok
wedok lanang wedok campur kok dawet ngono. Iki salah. Ibadah dalam kebodohan. Tambah rusak, Pak. Tambah rusak. Akhirnya mari buyar pengajian takon nomor WA nih. Nomor WA-mu piro? Hak mene. Akhirnya tak karu-karuan. Paham ya? Itu. Maka ibadah kalau tidak pakai ilmu bukan tambah kebaikan, tambah kerusakan Pak yang terjadi. Tambah kerusakan. Orang misalnya, kon tak kei amalan yo, apa? Moco la ilaha illallah ping 1000 kali. Bagus enggak? Bagus. Tapi moco ini kuburan kono. Untuk apa? Untuk dapatkan ilmu dikdaya atau ilmu cini oleh fulus dapat uang misalnya. Sampai lakoni. Jari ini dasar jari ibadah. Akhirnya pas tengah moco la ilaha illallah ono bayangan putih teko ngomong, aku Tuhanmu, sekarang engkau aku angkat jadi nabi. Kaget Pak, meni pengumuman ono nabi nomor 26. Sopo? Aku. Tekon tadi malam diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, padahal jin. Kenapa? Ibadah tidak benar. Ya. Wis lah, kata-kata contoh paling gampang wis paling gampang. Kadang-kadang ada, maaf ya, semoga dijaga oleh Allah, ada orang melet wong wedok itu. Enggak ya apa mahabbah itu loh. Yang dibaca apa? Quran. Bukan itu tujuan kawin loh ya ndak. Pokoknya guys seneng-senengan tok. Yang digunakan apa? Quran yang dibaca. Duduk Quran sing salah. Penggunaan orang tersebut yang salah. Ini oknum, bukan Qurannya yang salah, tapi oknumnya yang salah. Ojo moro Qur'ane diobong, dibuang, salah. Orangnya dibetulkan. Ngerti di sini? Ngerti ya? Ngelebar masalah. Katanya di MUI ada terorisnya. Oh, terus kalau seperti itu MUI dibubarno ae. Salah. Yang perlu dibetulkan siapa? Oknumnya. Contoh paling gampang, omai sampai nok tikus. Ada tikus masuk. Apa yang sebenarnya laksanakan? Ngejar tikus tadi itu untuk keluar, untuk dikeluarkan itu tikus, atau sampean bongkar omai. Sampean bongkar omai, dua, ambung. Takon tong ya. Lho apa? Ono tikuse. Iki wong waras apa ndak? Masuk ini ya, ngerti ya maksudnya ya? Ngerti ya? Kalau memang di MUI ono oknum teroris, ojo MUI dibuyarno. Sing teroris iki diberesi. Semuanya Beb, misalnya naudzubillah, semuanya misal. Yo ganti yang baru. Lek gara-gara iku organisasi MUI di Buyarno podo ceritane omeh sampean kemasukan tikus, bukan tikusnya yang dikejar tapi omeh sampean yang dibongkar. Kira-kira maaf wong waras ndak? Ayo jawab wis. Wabillahi taufiq hidayah ya. Beb kok bahas merono sih Beb? Wis bareng ngono. Mumpung nyerempet ngono rek. Ngerti ya? Iya. Pakai Pak contoh nih Pak. Lah misalnya saiki misal jenenge misal. Masjid dibangun. Susah payah dengan sumbangan, dengan ini wis megah masyaallah. Maaf, misal semoga ndak. Insyaallah ndak ada. Salah satu takmirnya ono sing beling. Kira-kira masjidnya sing dibongkar apa takmirnya sing diganti? Iku jawaban. Itu retorika pemikiran yang sekarang terjadi nih. Ngono Pak, contoh-contoh wis ya. Insyaallah paham ya. Ya. Ya kita orang mikir juga Pak Lale MUI buyar iki terus ya opo rek panganan sing ngesakno halal haram iki sapa? Masalah umat iki sapa sing anu? Padahal di situ banyak ulama-ulamanya kita. Kiai-kiai kita, kiai-kiai NU di sana kebanyakan. Nah, itu sih apa? Bingung nggak Pak?
Ono panganan iki misale. Oh sing halal iki ono. Ada sertifikat halal. Maksud ono. Iki. Sapa sing ono? MUI. Lah MUI ndak ono ya apa terus? Sing ngesakno sapa? Sampean. Sing dodolan. Acur rek. Ndak duwe omah rek, akhirnya kita orang bambung gara-gara tikus itu. Iya enggak? Nah, itu ya. Wis pokoke ngono lah, Pak. Ya. Kemudian Wa'ila bin Asqa. Wa'ila bin Asqa, beliau mengatakan, al-muta'abbidu bi ghairi fiqhin, al-muta'abbidu bi ghairi fiqhin, orang yang ahli ibadah, orang yang ibadah dengan tanpa ilmu, kahimarit tahun, maaf ya, seperti keledai yang berjalan ini. Tahu dulu itu kan ada, kalau untuk numbuk Pak, untuk numbuk jadikan apa itu dari gandum, dijadikan apa ini adonan kemudian jadi roti. Itu dulu kan tidak ada blender, nggak puteran binatang. Katanya beliau, tutu aku iki wong keledai, jari ini sahabat itu ana. Wa'ila bin Asqa. Bukan sahabat tabi'in ini. Mengatakan apa? Orang ahli ibadah tanpa fikih seperti keledai yang muter. Dono arti ini. Orang ibadah Pak, kalau tidak didasari ilmu dia akan malas. Akan timbul malal, sumpek, susah, kesel. Karena itu tabiatnya manusia. Tapi kalau didasari ilmu enggak. Karena setiap dia ibadah dapat cahaya dari Allah. Ibadah lagi cahaya. Semakin banyak ibadah, semakin banyak cahaya dari Allah. Semakin banyak cahaya dari Allah, semakin mudah untuk taat sama Allah. Tapi kalau ibadah tanpa didasari ilmu, ibadah yang dia laksanakan bukan kebutuhan, kewajiban terus. Makanya kita orang mikir Pak, kapan yo kira-kira kita orang ini butuh sembahyang itu? Bukan wajib loh ya, butuh sembahyang. Ada bedanya Pak. Orang membutuhkan sholat, orang membutuhkan ibadah, sama orang wajib sholat. Kalau orang wajib sholat, itu masih beban. Tapi kalau dia ini sudah butuh, kalau anak tidak sholat akan bingung. Seperti kita orang, beb, kalau tidak sarapan sakit perut. Anak tidak sarapan bisa masuk angin. Orang ahli ibadah yang didasari ilmu, aku akan mengatakan ini, aku kalau tidak sholat hidupku akan kacau. Kalau tidak baca Quran sehari, tidak punya pegangan. Bingung aku. Itu gambaran sholat ibadah yang sudah kebutuhan. Makanya jangan kaget. Mereka ibadahnya model seperti itu. Ada yang sholat duha 8 rakaat Pak. Sholat duha 8 rakaat per 1 rakaat 1 juz Al-Quran. 8 juz Al-Quran, 8 rakaat 8 juz Al-Quran. Balik nang kulon jenengan, Habib 8 juz. Sak juz iki mbumbuan sih, 1. Sak juz, setengah juz mbumbuan. Seprapat juz, ya mbu. Sak lembar mbumbuan, ya kebacut. Lek sak lembar ya mbumbuan ini. Kenapa Pak? Ini bukan suatu khurafat Pak. Sayyidina Utsman mengatakan apa? Bahwasannya idza tahuratil qulub ma syabi'at min qiraatil Qur'an, katanya Sayyidina Utsman. Siapa orang yang hatinya sudah suci, hatinya sudah bersih, dia tidak akan pernah merasa kenyang, dia tidak akan pernah merasa cukup dari Al-Quran. Baca Quran, kepingin lagi. Baca Quran, kepingin lagi. Jika apa? Hati bersih. Berarti mafhum mantuknya, kalau hatinya kotor, males Quran. Kita ingat sekarang, ini untuk cambuk buat kita. Aku kok males sih mau Quran. Hati-hati, berarti hati mulai kotor. Aku males rek untuk zikir. Hati-hati, itu gambaran hati mulai kotor.
Karena kalau hati suci, tidak akan pernah kenyang baca Quran, tidak akan pernah kenyang dzikir kepada Allah, tidak akan pernah kenyang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Gitu, Pak. Nggih. Makanya kita untuk cerita-cerita wong soleh-soleh itu, Pak, seperti Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, itu beliau terkena penyakit apa? Bawasir itu apa? Ambeien parah, Pak. Ambeien parah. Tapi tetap beliau tidak pernah meninggalkan untuk ngajar. Sampai dikatakan beliau kalau ngajar dikasih seperti tempat di sini. Jadi ngajar gini, maaf, netes, Pak. Darah. Nanti selesai ngajar, itu dibuang hampir penuh tempat tadi. Tidak pernah ninggalkan. Kurang jenengan, Pak, si ngajar. Ustaz si ngajar ya, termasuk si ngomong pisan. Kena ngeluh titik ae, udzur. Kenapa? Sakit, perlu istirahat. Kenapa? Maaf, ngajar masih kewajiban, bukan kebutuhan. Tapi kalau sudah kebutuhan, selesai urusan. Tembus ya. Itu. Wallahu a'lam bissawab. 30 menit cukup. Kemudian ada pertanyaan?